أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah senantiasa menganugerahkan limpahan karunia kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang banyak ini pandai kita mensyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surga. Salawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia. Dua pedoman hidupnya ditinggalkan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah istiqomah kita bisa menjalaninya sehingga surga yang Rasul jaminkan bagi orang yang istiqomah terhadap Quran dan hadisnya. Semoga kita lah yang meraihnya, bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, berjumpa, berdialog dengannya. Dialah manusia yang mulia yang agung, Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera menuju ampunannya Allah. Kenapa kita dituntut untuk segera menuju ampunannya Allah? Karena memang kita tidak tahu kapan ruh ini akan dipanggil oleh Allah. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa yang tua lebih dulu dipanggil ketimbang yang muda. Tidak ada yang bisa memutuskan bahwa yang sakit dulu dijemput ketimbang yang sehat. Tidak ada juga yang bisa menetapkan bahwa sang pasien lebih dulu dipanggil ketimbang sang dokter. Kalau sudah ketentuannya, kalau sudah waktunya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Memang ingat, mati itu ketetapan Allah, tapi perlu juga dipahami bahwa mau mati dalam keadaan kafir atau beriman, mau mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah, mau mati dalam keadaan fasik atau mati dalam keadaan yang bertakwa, itu adalah pilihan kita. Sebagaimana Khatib Jumat selalu menyampaikan pesan takwanya, jangan pernah berani mati sebelum dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena kita akan terus-menerus untuk menyesali. Pertama, perhatikan surah Al-Mu'minun 99-100. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Ketika sampai kepadanya kematian, baru mereka teriak berkata, Allah, la'alli a'malu shalihan bima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Baru teriak untuk berkata, Allah, kembalikan kami ke muka bumi agar kami kerjakan amalan soleh yang sudah kami tinggalkan. Tidak bisa, itu cuma ucapan yang kau ucapkan saja, itu cuma dalil yang kau ungkapkan saja. Dulu juga waktu kau hidup di dunia, sering kali kamu berkata seperti itu. Ya Allah, kalau engkau angkat penyakitku ini, kalau aku bisa sembuh, aku akan selalu dekat padamu ya Allah, untuk melaksanakan perintahmu ya Allah. Dan dibangunlah di tengah malamnya, di sepertiga malam yang akhir, untuk mendapatkan apa? Obat yang tepat. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya ketika sakitnya diangkat, kau juga tidak kembali kepada Allah. Iya, baru sebentar kau dekat kepadaku, tapi setelah itu kau tidak kembali
baru 1 bulan, tapi setelah itu kau telah menampakkan aslinya. Allah, nanti kalau aku sudah pensiun, baru aku mau dekat kepadamu ya Allah. Sudah sampai dapat pekerjaan lagi juga kalau tidak dekat kepadamu. Aku nanti kalau sudah punya anak, baru mau dekat kepadamu ya Allah. Anakmu sampai sudah punya anak, kalau tidak dekat kepadamu. Nanti kalau aku sudah pergi haji, baru dekat padamu ya Allah. Entah berapa kali kau sudah ke tanah suci itu, dan juga kau tidak bisa dekat kepadaku. Udah, itu cuma ungkapan yang mengungkapkan saja. Di hadapanmu telah berdiri barzakh sampai kamu dibangkitkan untuk hidup kembali. Buka surah Az-Zariyat ayat 15, 16, 17, 18. Kapan waktu yang paling tepat? Surah Az-Zariyat surah 51. Kapan yang paling tepat waktu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa bil ashharihum yastaghfirun. Di waktu ashar, kapan itu ashar? Menjelang datangnya subuhnya. Para ulama semua sepakat, ashar itu adalah 15 menit sebelum azan subuh. Di waktu ashar, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu. Untuk istighfar, untuk minta ampun kapan saja bisa. Setelah sholat nanti kita istighfar. Ketika lihat yang tidak baik kadang kita istighfar. Zikir kita juga selalu istighfar, istighfar, dan selalu terus istighfar. Kemudian setelah sholat fardu minimal 3 kali kita ucapkan istighfar. Kalau kita wirid selalu dimulai dengan istighfar. Itu istighfar betul, itu tempat dan waktu yang tepat. Tapi dalam Al-Quran waktu yang paling tepat untuk minta ampun kepada Allah. Wabil asharikum yastaghfirun. 15 menit sebelum datangnya subuh mintalah ampun kepada Allah. Tapi ada syarat. Ayat 17 menyatakan kan qalilan minal laili ma yahza'un. Sebelum istighfar sujudlah kepada Allah. Berapa rakaat kamu dapat sujud untuk mengharap ridho Allah. Semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dia yang takut kepada Allah, takut kepada sesuatu kita menjauh, takut kepada Allah kita semakin mendekat. Kalau kita berjalan di depan, kita naik kendaraan, di depan ada polisi lalu lintas yang sedang bertugas, dan dia melihat kita yang berkendara, pastinya kita yang berkendara itu tidak akan mau melanggar rambu-rambunya. Kenapa? Karena polisinya melihat. Tapi lihatlah kalau polisinya tidak melihat. Terkadang di kota Medan ini semua kita tahu arti rambu-rambu itu. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Tapi itu kan kalau ada polisinya. Tapi coba kalau tidak ada polisinya, hijau jalan, kuning makin kencang, semakin merah semakin cepat. Orang yang takut kepada Allah, walaupun orang lain tidak melihat, tapi dia akan berkata, Allah melihat apapun yang aku lakukan. Allah mengetahui apapun yang aku lakukan. Jangankan yang aku buat, yang dalam hatiku pun dia mengetahui. Maka dia terbimbing untuk menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bertakwa itu? Pertama, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang melimpahkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ayat-ayat Al-Quran ngomong harta bentuknya ada 3. 1 ada kata-kata hartaku, 2 ada kata-kata hartanya, 3 harta mereka. Setiap ayat-ayat Al-Quran berkata hartaku dan hartanya, itu orang akan dijebloskan ke dalam neraka. Tapi kalau Al-Quran berkata harta mereka, itu orang akan dihantarkan untuk masuk ke dalam surga. Seandainya khotib punya uang 1 miliar, khotib berkata ini uangku, tidak satu orang pun yang punya kecuali aku. Tapi kalau khotib berkata itu uangnya, berarti hanya dia sendiri seorang yang punya. Tapi kalau khotib berkata ini uang mereka, berarti yang punya itu bukan cuma 1 orang, tapi lebih dari 1. Maka pantas dan wajar ketika Al-Quran berkata harta mereka akan dihantarkan kepada masuk dalam surganya. Karena dalam kepemilikan 1 miliar itu bukan miliknya pribadi, tapi hak orang lain ada di sana. Berarti kan surah Al-Haqqah ayat 27 bawah. Ma'adna'an imaliyah halaka'an sultaniyah uduhu fahullu summal jahim sallu summa min silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasduku. Hartaku tidak lagi berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Orang yang berkata hartaku dan kekuasaanku, campakkan dia malaikat, belenggu dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Tapi kalau Allah berkata hartanya, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna'an maluhu wa ma kasab, tidak lagi guna hartanya dari sana.
Kalau kita jalan ke luar negeri, biasanya kita beli souvenir. Lalu souvenir itu kita letakkan di ruang tamu kita, biasanya di lemari hias. Sehingga kalau orang-orang datang bertamu ke rumah kita, mereka tahu kita dari mana. Yang kedua, sertifikat yang berharga itu kita akan susun rapi. Semakin banyak uang kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkan rumah kita, pasang seluruh yang kita miliki. Tapi tahu nggak ketika 5,6 skala Richter, padahal rumah itu udah ada anti gempa, seluruh barang berharga semuanya keluar. Hari itu kita pakai baju apa? Itu juga kita buang. Gak ada yang sempat untuk apa? Untuk memikirkan sertifikat. Gak ada yang pernah kepikiran untuk apa? Untuk memikirkan tentang souvenir. Semuanya keluar dengan ucapan Allahu Akbar. Tidak ada lagi ungkapan kecuali Allahu Akbar. Di situ kita mau berkata, di dunia saja bisa tidak ada gunanya hartanya dan usaha, apalagi nanti. Yang kedua, berkazimin al-ghaidh, orang yang sanggup menahan orang, wal'afina 'anil nas, orang yang mau maafkan kesalahan orang. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana ketika pertandingan sepak bola Piala Dunia baru dimulai dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan ucapannya, ayatnya yang dipilih tidak lain adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah. Bukan statusnya, bukan bajunya, bukan warna kulitnya. Inna akramakum indallahi al-atqakum. Semoga kita menjadi orang bertakwa di sisi Allah. Aqbil ya dan Allah Ta'ala berhamd. Allahumma salli wa sallim wajib wa antim wa tafadhal wa barik fi jalalika wa kamalika ala hadaini ubadik afara fi ubadik afara fi ardi wal adam wal imam al-tayyibat wal haram wa tarzuqu man nisa bil kilam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم بعد ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.